Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, senang boleh berjumpa kembali dalam acara Good News pada hari ini. Dan tema Good News pada hari ini, mengasihi Allah dan mengasihi saudara. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Kita mengenal kasih di dalam perjanjian baru ada 4. Yang pertama adalah kasih storge, kasih yang terjalin dalam keluarga, yaitu ada hubungan darah, ayah, ibu, anak-anak, dan sanak saudara. Kemudian kasih yang kedua adalah kasih philea, yaitu kasih persaudaraan. Kemudian yang ketiga adalah kasih eros, yaitu kasih asmara antara laki-laki dengan perempuan. Dan yang terakhir adalah kasih agape, yaitu kasih tanpa syarat. Dalam Alkitab Perjanjian Baru seringkali dihubungkan dengan kasih Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lewat ayat yang kita baca, kita membaca mengasihi. Dan itu akar katanya adalah agape, yaitu kasih Allah. Kasih tanpa syarat, kasih tanpa batas, kasih yang walaupun. Saat ini kasih mulai sirna, kasih mulai suam-suam, kasih mulai tidak ada lagi. Seringkali hanya masalah sepele, maka kasih itu menjadi sirna. Dan dia berbuat tidak baik terhadap saudara yang dia kasihi. Kita membaca akhir-akhir ini, dalam tribun yang pernah saya baca, maka di sana ada seorang yang hanya gara-gara batu, maka dia dibunuh, dicelurit oleh tetangganya. Bahkan hanya gara-gara anjing buang kotoran di depan pagar, maka dia bisa membunuh pemilik anjing itu. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Allah rindu setiap kita yang ada di sini. Kita memiliki kasih Allah, kasih agape itu. Mengapa kita harus mengasihi? Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kalau kita membaca ayat 19 ayat sebelumnya, maka di sana kan Allah lebih dahulu mengasihi kita. Lalu mengapa kita harus mengasihi Allah? Karena tadi jelas kita membaca, karena itu adalah perintah Allah. Yang namanya perintah itu harus wajib dilakukan. Jadi sebab itu perintah Allah supaya kita mengasihi Allah dan mengasihi saudara kita. Ini adalah perintah Allah. Seburuk apapun, sejahat apapun saudara kita, teman kita, orang lain menyakiti kita mungkin, tapi tetap dalam kehidupan kita harus ada kasih agape, kasih Allah yang walaupun itu. Lalu yang ketiga, mengapa kita harus mengasihi Allah? Karena kita membaca mengapa kita harus mengasihi Allah, di sana dikatakan bahwa itu adalah wujud kasih kita kepada Allah. Tadi dikatakan nggak mungkin kita bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Kalau dengan saudara kita yang kelihatan saja kita tidak dapat mengasihi, itu suatu hal yang mustahil. Oleh sebab itu biar dalam kehidupan kita mewujudkan kasih Allah dalam kehidupan kita. Dan kita melakukannya, mengerjakannya, karena itu adalah sebuah perintah yang Allah kerjakan dalam kehidupan kita. Saya percaya kita semua yang mendengar firman Tuhan ini ditaruh di dalam setiap hati kita. Dalam rangka menyambut Natal nanti, bagaimana Allah telah memberikan kasihnya kepada kita. Allah punya inisiatif, kasih itu kepada kita, karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Dan kita sebagai anak-anak yang telah ditebus olehnya, kita pun wajib menyalurkan, membagikan kasih agape itu kepada sesama kita. Selamat mengasihi, Tuhan Yesus memberkati.